melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap untuk Pilkada serentak 2024 di tingkat Kabupaten Alor, yang mana sudah kita laksanakan tadi, dan data kita nanti secara teknis akan disampaikan oleh Divisi Data KPU Kabupaten Alor, yang pada dasarnya tadi sudah kita lakukan proses penetapan daftar pemilih tetap kita. Untuk itu ada sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan DPS HP kemarin. Secara teknis jumlahnya nanti akan dijelaskan oleh Divisi Data. Mungkin kepada Divisi Data KPU Kabupaten Alor saya persilakan. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Alor terkait dengan pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap untuk Pilkada serentak tahun 2024 tadi telah dilaksanakan, dan sesuai dengan berita acara penetapannya, kita di Kabupaten Alor itu kecamatannya berjumlah 18 dengan jumlah desa 175 dengan jumlah TPS 510, jumlah pemilih laki-laki 75632, perempuan 81248. Total pemilih yang ditetapkan sebanyak 156880. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa untuk pemilih non KTPL yang sampai dengan penetapan tadi ada sejumlah 5.974 pemilih yang kemudian belum melakukan perekaman KTPL. Nah, ini menjadi catatan, nanti terus kami koordinasi dengan Capil dan tentu dengan pihak-pihak lain juga ikut berperan untuk bagaimana kemudian pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya di hari H. Saya kira untuk terkait dengan data pemilih itu yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kami pertanyaan tadi terkait dengan pemilih. Untuk pemilu legislatif kemarin, jumlah pemilih kita itu 155.854. Nah, kemudian pada proses pemutakhiran dan dilakukan pleno secara berjenjang dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sementara, yang kemudian pada pleno penetapan daftar pemilih sementara itu berjumlah 157.285, yang kemudian data ini terus bergerak dengan terus dilakukan pencermatan dan juga menyikapi terkait dengan masukan dan tanggapan, baik itu dari masyarakat maupun dari teman-teman Bawaslu secara berjenjang. Nah, itu kemudian sampai pada hari ini penetapan itu berjumlah 156.880. Nah, dari penetapan DPS berjumlah 157.285, setelah penetapan DPT mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi akibat terjadinya pemilih yang meninggal, pemilih tidak memenuhi syarat. Itu ada beberapa kategori, yaitu pemilih meninggal, ada juga yang pemilih pindah domisili, ada juga yang terdapat kegandaan baik antar kabupaten maupun antar provinsi, yang kemudian dilakukan pencermatan, dan hari ini pemilih yang kita tetapkan sesuai dengan yang telah memenuhi syarat. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan. Pemetaan TPS yang awalnya dilakukan itu berjumlah 499, yang kemudian dalam proses perjalanan pemutakhiran sampai dengan penyusunan DPS itu terjadi perubahan. Itu diakibatkan oleh rekomendasi dan juga masukan dari masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti. Ada beberapa desa yang kemudian secara topografi harus kita tambahkan TPS-nya, sehingga dari 499 menjadi 510. Jadi ada penambahan 11 TPS, 10-nya TPS reguler, 1-nya TPS lokasi khusus. Itu terkait dengan perubahan jumlah TPS. Melakukan koordinasi dengan Disduk Capil. Jadi untuk teman-teman yang pada saat
hari H baru berumur 17 tahun. Nah, untuk sementara bisa kami sosialisasikan. Untuk kemudian silakan berproses untuk melakukan perekaman di Capil. Proses pencetakan KTP-nya itu sesuai dengan umur usianya ketika 17 tahun. Tetapi proses perekaman sudah bisa dilakukan. Dapat surat keterangannya sudah bisa didapat. Dasar itu yang kemudian bisa dibawa ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak perlu membawa KTP, tetapi kalau dia sudah melakukan perekaman, dapat suketnya. Suket itu yang kemudian bisa digunakan oleh pemilih di TPS. DPT hari ini sudah ditetapkan. Jadi memang ada secara regulasi ada 3 kategori pemilih. Yang mana yang pertama itu adalah pemilih DPT, daftar pemilih tetap. Yang kedua itu adalah DPTB. Yang ketiga adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini yang kemudian pemilih-pemilih yang tidak terakomodir masuk ke dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya di hari H dengan datang membawa KTP elektronik. Yang bersangkutan akan dilayani sebagai daftar pemilih khusus. Untuk penambahan TPS itu yang pertama mungkin di Orgen. Yang pertama itu di Orgen Kecamatan Abad Selatan, di Alur Timur juga penambahan 1, terus di Teluk Mutiara penambahan 1, di Lembur penambahan 1 TPS, Pantar Timur juga penambahan 1 TPS, terus kemudian ya saya kira beberapa itu yang saya ingat, nanti sebentar akan kami sampaikan secara detail per desanya, tidak hanya per kecamatan, tapi nanti akan kami sampaikan letak penambahan TPS-nya di desa mana-mana. Ada juga masyarakat kita yang kemudian bisa saja belum masuk ke dalam DPT, tetapi yang saya sampaikan tadi, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan data TPS pada hari H dengan membawa KTP-nya. Kami akan melakukan proses pemetaan pada satu kelompok umur, yang mana untuk menjadi gambaran bagi KPU untuk melakukan pemetaan sosialisasi ke depan. Untuk mana kita punya catatan penting bahwa partisipasi pemilih kita di pemilu kemarin di angka 79,54%. KPU berharap kemudian partisipasi kita terus naik. Nah, kita sangat berharap dukungan semua, termasuk di dalamnya rekan-rekan pers, mohon dukungannya untuk tetap kita melakukan koordinasi terus, pertama melakukan sosialisasi ini bisa menjamak semua lapisan masyarakat termasuk di dalamnya kelompok kelompok. Nanti akan kami melalui divisi data atau melalui grup pers dan KPU akan kita share berdasarkan kelompok usia dan lain-lain.